Sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi salah satu bagian dari percepatan transformasi digital Indonesia. Berbagai macam infrastruktur dibangun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di antaranya adalah Pusat Data Nasional yang menjadi salah satu tulang punggung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk mewujudkan pemerintahan digital, penyelenggaraan sistem ini akan berkolaborasi dengan Satu Data Indonesia. Keterpaduan data pun akan menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan akurat, baik oleh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Malam hari ini saya Putri Ayu Ningtyas akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio dalam Indonesia Forward, yaitu saya sapa dulu yang pertama, ada PLT Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Bapak Aris Kurniawan. Pak Aris, selamat malam. Selamat malam, Mbak Terima Putri. kasih sudah hadir dan juga yang sudah sering sekali saya wawancara berkaitan dengan analis kebijakan publik yang ada di Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia, Pak Trubus Radiansyah. Pak Trubus, selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ya. Saya ke Pak Aris langsung saja. Pak Aris, kita tahu pemerintahan dengan sistem berbasis elektronik ini sudah terjadi selama ini. Lalu apa yang saat ini sedang disiapkan untuk pemerintah untuk memperbaiki atau membuat ini lebih baik lagi, lebih efektif lagi atau bagaimana? Iya Mbak Putri, terima kasih. Jadi memang kalau bicara sejarah kita bisa tarik ke tahun 2003, ada Inpres nomor 3, itu titik awal pemerintahan berbasis elektronik, kita sebut dulu e-government ya. E-government, ya. Ya, itu euforia pemerintahan itu kemudian beralih dari yang non-digital menjadi digital. Betul. Tapi sayangnya meninggalkan banyak pekerjaan rumah. Jadi banyak sistem yang dibangun itu silo-silo. Aplikasinya itu mungkin bisa disebut sampai 27.000 lebih aplikasi di seluruh Indonesia, di pemerintah pusat sampai daerah. Kemudian ruang-ruang server juga lebih dari 2.700. Yang ini berdiri sendiri, tidak terintegrasi, sehingga manfaatnya bisa tidak optimal dan juga membuka ruang kerentanan keamanan. Oh betul, serangan siber misalnya salah ya. satunya itu. Jadi ini yang sedang kita siapkan adalah kita ingin, karena kemampuan daerah kan berbeda-beda nih, antara Jakarta kemudian dengan misalnya di Nusa Tenggara Timur. Mungkin budgetingnya mereka anggarannya tidak sama, jadi kita satukan ini, kita berikan satu fasilitas Pusat Data Nasional, kemudian ada aplikasi-aplikasi umum yang prinsipnya berbagi pakai. Jadi semua pemerintah daerah, pusat daerah bisa memakai itu sehingga mereka hanya konsen untuk menciptakan layanan yang prima. Nggak usah mikirin deh gimana sih nanti teknologinya, fasilitasnya, standarnya gimana, biar ini disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi teman-teman punya kapasitas yang sama untuk membangun Jakarta dengan yang di NTT punya level playing field-nya sama. Jadi satu standar yang sama untuk seluruh Indonesia. Dan kesempatan yang sama untuk mendeliver satu layanan yang bisa menangkap kegelisahan masyarakat selama ini. Maunya kan yang cepat, betul, nyaman, tapi aman juga. Iya betul, cepat, nyaman dan aman juga. Pak Trubus, kalau misalnya kita melihat perkembangan e-gov selama ini, kalau bisa dievaluasi dan berikan evaluasi sekarang malam hari ini, kira-kira apa yang harus betul-betul diperbaiki oleh pemerintah dan yang paling bisa dilakukan dalam waktu yang segera? Kalau yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut saya adalah pada tataran implementasi dari kebijakannya itu. Itu yang paling utama karena selama ini regulasi sudah jelas, clear semuanya. Betul. Cuman bagaimana kolaborasi sinergitas antar kementerian lembaga dan daerah itu yang jadi problem. Karena apa? Karena selama ini kita dihadapkan oleh ekosektoral masing-masing kementerian lembaga dan daerah juga, apalagi daerah ini kita ada daerah yang sudah kategori mapan lah, seharusnya mapan sudah lama ini. Tapi ada juga daerah kategori pemekaran. Nah itu yang agak rumit di situ. Sehingga ketika TIK ini sudah menjadi istilahnya budaya, itu masing-masing mengembangkan sendiri-sendiri, berlomba-lomba. Ya, kemudian yang kedua saya melihat justru di situ kesempatan untuk mengeruk anggaran sebesar-besar. Iya betul. Itu di daerah itu dan juga di kementerian lembaga juga. Sehingga muncul aplikasi yang beragam jenisnya dan sampai masyarakat nggak tahu apa ini aplikasi namanya, kemudian juga bagaimana penggunaannya juga nggak ngerti gitu. Artinya dari sisi manfaatnya Oppo itu tidak diketahui oleh publiknya itu sendiri. Karena pada akhirnya semua aplikasi ranahnya kepada ranah teknologi, teknis mata. Padahal harusnya ini adalah bagian dari pemenuhan hak layanan publik
Betul. Itu yang penting, karena persoalannya apapun yang harus dilakukan oleh pemerintah, menurut saya itu ujungnya adalah bagaimana memuaskan layanan publik itu sendiri. Kalau itu tidak ini ya nggak akan bermanfaat. Ujungnya kita lihat aplikasi yang disampaikan Sandi Mas Aris tadi mengindikasikan betapa kemudian rakusnya para pengambil kebijakan dengan dalih untuk istilahnya tujuannya kualitas kebijakan, tapi dengan menciptakan begitu banyak aplikasi-aplikasi. Nah, yang ketiga yang lebih rumit menurut saya adalah bagaimana kemudian masalah culture. Ini culture ini artinya masing-masing kementerian lembaga dan daerah juga itu intinya adalah selalu mempertahankan culture-nya, karena setiap organisasi kan punya core ya. Betul. Punya inti. Dan di situ istilah bahasa kerennya punya mission sacré. Nah, itu yang harus dilihat bahwa konteksnya bagaimana kemudian dia akan menunjukkan identitasnya. Nah, di tengah memang sistem presidensial juga kelemahannya adalah dalam sistem presidensial itu selalu puncaknya ada di the king itu sendiri. Jadi kingnya ini yang menjadi masalah. Karena itu apa yang bisa kita Jadi lakukan. memang sudah betul ya ketika semua berusaha diambil alih, kemudian distandarisasi berdasarkan dari pusat, itu memang sudah harus dilakukan saat ini gitu ya Pak Trubus ya. Karena itu bagian dari cita-cita konstitusi kita dalam konteks adalah bagaimana istilahnya konteksnya kesejahteraan. Betul. Nah, jadi kalau itu yang dilakukan maka mau tidak mau suka tidak suka. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Presiden 2002 itu dengan jelas clear. Kita harus satu data. Makanya keluarnya Perpres 39 ini kan kemudian menjadi titik tonggak di mana kemudian semua daerah. Persoalannya adalah bagaimana ini keterpaduan antara teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing ini yang sulit sekali, dan migrasinya nanti yang akan rumit adalah migrasinya. Kenapa? Ketika sampai di pusat ini kebutuhan apa? Karena setiap daerah ataupun kementerian lembaga pasti ada data yang disembunyikan. Nah, itu dia. Dia mau diinikan semua. Nah, itu dia. Saya akan lempar sekarang ke Mas Aris. Mas Aris, sudahkah diidentifikasi kemudian tantangannya apa yang betul-betul akan dihadapi, kemudian bagaimana untuk mengatasi itu supaya ini kemudian lebih cepat tercapai, terutama dikaitkan dengan satu data Indonesia? Jadi saya sepakat dengan Pak Trubus, istilahnya regulasi kita sudah cukup, implementasinya yang kita harus akui kita kurang, kita butuh dorongan banyak pihak termasuk netizen Indonesia ini yang saya rasa powernya sangat kuat. Pemerintah kami itu harusnya memang nggak boleh baper ya, apapun kritiknya harus diterima sebagai bentuk ini sebagai tantangan gitu ya. Kita kegelisahan teman-teman itu harus kita tangkap, kita harus semuanya berbasis kebutuhan. Termasuk tadi misalnya aplikasi dibuat, jangan project minded lah ya. Memang benar-benar karena real kebutuhannya ada. Yang kita lakukan sekarang kebetulan kita punya tim koordinasi SPBI nasional. Komandannya ini teman-teman di Kemenpan RB. Nah, kalau Kemenpan RB sudah bagiannya jelas, proses bisnis ada di sana. Kemudian kalau Kominfo domainnya jelas nih, infrastruktur sama aplikasi. Kemudian ada Kemendagri bicara soal gimana kita mensinkronisasi antara pusat dan daerah. Kalau keamanan informasinya ini BSSN nggak ada lagi. Kalau audit teknologinya ada teman-teman di BRIN. Kemudian ada lagi Bappenas yang bicara soal penganggaran dan juga satu data. Kemudian terakhir mungkin ada satu lagi yang ketinggalan apa ini? Kementerian Keuangan bicara soal budgeting, political budgeting. Sekarang nih kita sudah pakai yang namanya clearance, Mbak. Jadi anggaran kementerian lembaga nggak bisa semena-mena sekarang. Kalau mau bikin laptop atau bikin aplikasi, bikin pusat data, semuanya harus ikut clearance di Kominfo dan Kemenpan RB. Jadi nanti kalau nggak dilihat ini tidak efisien, tidak seharusnya ada, bisa memanfaatkan. Bisa memanfaatkan aplikasi yang ada, aplikasi umum atau misalnya pusat data nasional yang kita sudah punya sekarang gitu layanannya. Dan kita sedang bangun juga di Cikarang, kemudian ada di Batam dan nanti di IKN juga. Ini akan menjadi satu bentuk solusi. Jadi lebih efisien, uang pajaknya triliunan nih, saya bicara triliunan yang bisa dihemat. Kita bayangkan coba kalau ada 27.000 aplikasi, satu aplikasi nggak cuma Rp5.000 loh, itu ratusan juta dikalikan. Kalau itu kita bisa bikin satu aplikasi kepegawaian dipakai seluruh Indonesia, berapa penghematannya? Kalau misalnya kita bicara soal integrasi ya, apakah kemudian juga melihat bahwa tantangan soal ego sektoral itu betul-betul serius dan memang sangat serius. Dan jembatannya bagaimana, lalu pendekatannya berapa lama itu sekarang Mas Aris? Ini karena kan ini serius. Proses panjang ya. Ini
proses dari 2003 juga seperti itu sampai Iya, sekarang iya. ya. Tapi bukan berarti kita tidak ada berprogres ya. Kita sudah bagus apalagi dengan Perpres 95 2018 yang menempatkan ada tim koordinasi nasional, Kemenpan RB punya kuasa untuk mendorong teman-teman yang lain dan kebetulan juga kita generasinya sudah agak berbeda nih, mindsetnya sudah berubah gitu. Jadi memang tetap harus didorong. Tapi saya yakin banget ini bicara soal integrasi. Kalau dari sisinya Kominfo ya, kita Iya. memfasilitasi bicara soal aplikasi nih. Kalau bicara aplikasi, kita punya sistem penghubung layanan pemerintah. Iya. Jadi memastikan antar aplikasinya bisa berbicara, datanya bisa bertukar, sehingga apa nanti bisa dikumpulkan untuk bisa ngambil insight yang penting atau bermanfaat buat perencanaan ataupun eksekusi pembangunan. Itu dari sisi aplikasi. Kita siapin juga jaringan jaringan yang aman ya, Iya. CIP ya. Iya. Jaringan intra pemerintah. Jadi kalau pemerintah dari kementerian Internal satu ya. tidak keluar, nggak harus ke Betul, internet betul. dulu, nanti riskan ada hacker Serangan segala macam ya. Jadi kita siapkan juga itu. Tinggal kita didorong nih, karena kalau dari posisi sekarang baru mungkin separuh yang memanfaatkan, yang lainnya perlu didorong. Gitu. Oke, kalau misalnya kita bicara soal kompleksitas kemudian penyempurnaan dari Satu Data Indonesia ini sekarang progresnya seberapa? Tapi nanti ya dijawab. Kita sekarang jeda dulu. Tetap bersama kami di Indonesia Forward. Kami akan kembali setelah jeda. Bersama kami di program Indonesia Forward, saya juga masih bersama dua narasumber, ada PLT Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan dari Kominfo, Pak Aris Kurniawan, dan juga Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Pak Trubus Rardiansyah. Kita masih membahas soal keterpaduan data menuju pemerintahan digital dikaitkan dengan Satu Data atau progres Satu Data Indonesia. Tapi untuk sesi ini, Bapak-Bapak sekalian, saya akan mengambil pertanyaan dari teman-teman yang udah ada di studio pada malam hari ini. Saya persilakan, siapa mau nanya? Ayo. Oh, oke. Silakan. Silakan berdiri, perkenalkan namanya. Selamat malam. Malam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Zahra. Kali ini saya ingin bertanya kepada Pak Aris. Jadi gini Pak, seringkali kita harus mengurus banyak dokumen dan kita pun harus bolak-balik dari satu tempat ke tempat lain. Pertanyaan saya, apakah dapat dipermudah melalui SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik? Terima kasih Pak. Oke. Dan itu dikaitkan dengan Satu Data Indonesia gitu ya, nantinya bagaimana? Silakan Pak Aris. Terima kasih Mbak Zahra, namanya milenial sekali ya. Jadi memang tugasnya Kominfo kan di domain infrastruktur dan aplikasi. Kalau bicara soal aplikasi, tadi sudah saya singgung, kita punya sistem penghubung layanan pemerintah. Jadi sebabnya kenapa kalau kita ngurus surat tuh harus bolak-balik atau berpindah banyak meja karena masing-masing datanya tidak terhubung. Tapi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ini, aplikasinya terhubung dan bisa single sign on gitu ya. Kita daftar sekali, nggak kemudian bilang bedain daftar lagi, karena mereka di belakang itu ya. Jadi masyarakat nggak usah, maunya kan yang enak, biar yang di back office-nya pemerintah jungkir balik gimana caranya kita ngobrol, ini nih Mbak Zahra mau ngurus KTP, cepat siapkan datanya, kan nggak tahu kan prosesnya, karena itu di back office, itu yang kita siapkan. Jadi mungkin seperti itu ya. Tadi pertanyaan apa lagi selain itu? Iya, pertanyaannya cuma itu aja, tapi kemudian bagaimana kemudian Satu Data Indonesia ini nanti betul-betul bisa membantu, intinya kan memudahkan ya, kalau misalnya ada teknologi kan pasti akan memudahkan. Jadi prasyarat sebelum sistem penghubung layanan pemerintah ini juga dimanfaatkan kan harus ada standarisasi dulu, datanya distandarisasi. Kalau misalnya di satu di sana laki-laki perempuan, di sini pria wanita, kan secara sistem pening. Beda, nggak bisa iya. kan? Jadi standarisasi yaitu dan beberapa hal teknis lainnya juga harus dilakukan dan kita sudah lakukan itu. Dan mungkin nanti di akhir tahun 2024 semoga bisa mungkin lebih cepat ya. Kita akan terutama teman-teman di Kemenpan juga dan Kominfo kita punya namanya portal layanan publik. Jadi karena banyak layanan di Indonesia nggak perlu harus download imigrasi sendiri. Kan mending buat foto-foto selfie gitu kan kapasitasnya ya kan. Jadi kalau gitu cukup pakai satu aplikasi nanti bisa akses ke hampir semua. Kalau saya bilang hampir semua, kalau bisa nanti semua yang tentunya akan berproses, tapi di akhir tahun 2024 kita akan bisa mulai dari situ lah. Oke, jadi biarkan pemerintah yang pening ya, tapi kita masyarakat harus dimudahkan gitu ya Mas Aris ya. Terima kasih. Saya berikan kesempatan, ada pertanyaan lagi satu. Oh ya, silakan.
Sebelumnya terima kasih. Selamat malam untuk Pak Aris, selamat malam Selamat untuk Pak malam. Trubus dan semua yang ada di sini. Saya Yunita Pak, saya karyawan swasta. Kebetulan saya ingin bertanya dengan Pak Trubus. Izin ya Pak. Saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak kebijakan penerapan ini, keterpaduan data ini itu sebenarnya segera dilakukan atau enggak sih Pak? Itu aja sih Pak. Terima Oke, kasih. baik. Segenting apa kondisinya gitu kurang lebih ya? Kalau dalam pandangan kebijakan publik itu memang ini sudah urgent, urgent. Artinya konteksnya memang tidak pada tataran extraordinary, bukan, Iya, iya. tapi lebih kepada kebutuhan. Karena memang masyarakat setelah berubah memasuki apa era post-truth, ya, Iya. kemudian revolusi industri 4.0 dan sebagainya lah gitu, 5.0 juga. Maka ujungnya adalah masyarakat ini mengacu kepada apa yang terlihat dan apa yang tersaji. Disitulah keyakinannya muncul, Iya. timbul trust. Iya. Nah, karena itu adalah apa sesungguhnya kebijakan terkait SBB ini memang harusnya idealnya ini sudah dari lalu. Ya kita walaupun kalau kita bandingkan negara lain kita juga nggak berarti kalah-kalah amat gitu. Iya, Tapi iya. sebenarnya kita kategori terlambat. Itu terlambat karena apa? Perubahan begitu sudah cepat karena kita dihantam pandemi Covid. Betul. Disitulah baru kita orang Jawa istilahnya ngeh gitu, yang ngeh Oh, iya. baru nyadar oh iya ternyata kita ada apa istilahnya situasi harus menerapkan yang namanya online. Iya, Istilahnya betul, betul, layanan. betul. Nah, yang kedua memang ada persoalan di mana perilaku maladministrasi, ya perilaku apa koruptif, kemudian juga ada kategori patologi birokrasi sebenarnya. Iya. Ya. Ini memang harus selesaikan dengan sistem satu data ini. Ya, Karena apa? Karena nanti semua akan terbuka, akan bisa diakses oleh publik dan disitulah publik mengawasi. Otomatis kalau terjadi maladministrasi, di situ ada perilaku koruptif, maka otomatis masyarakat bisa langsung mengadukan. Betul. Nah, karena itu kan kita ada aplikasi siap lapor untuk mendukung itu. Ya, Nah, dari aplikasi ini membawa kepada apa? Kemudahan, kecepatan Ya. di dalam ya paling tidak dua hal. Pertama, pemerintah sendiri kemudian cepat-cepat menindaklanjuti. Kalau Oke. tidak nanti masyarakat yang kena sanksi Iya. akan mesti dikuyo-kuyo, istilahnya dibully lah bahasa kerennya ya dibully. iya, iya, Nah, iya, terus yang baik. kedua dari sisi Iya. publiknya sendiri, kemudian harus siap ready dengan perubahan itu. Karena Iya. masyarakat kita ini juga literasi digital lemah. Itu yang harus dilakukan. Karena itu Oke, banyak ini ya harus tantangannya terlalu ya. tantangannya. Betul, Yang betul, lainnya menurut betul. saya memang ada pada Iya. tataran istilahnya jejaring kebijakan itu sendiri. Iya, iya. Karena butuh ada kolaborasi, koordinasi. Nah, ini yang harus disatukan dan melalui satu data ini mudah-mudahan saya bisa menjawab Mbak Yuliati tadi adalah menegaskan bahwa SPBE dan satu data nanti melalui ini terwujud satu data ini adalah satu hal yang memang istilahnya keharusan. Sudah harus dilakukan gitu ya. Oke, Ya. baik. Dan kita kalau misalnya bicara soal data itu sekarang sesuatu yang mahal ya. Pak Aris dan Pak Trubus kita tahu itu bersama. Jadi setelah kemudian nanti satu data Indonesia terwujud, mungkin ada kemudian atau pertanyaan atau mungkin sekarang justru juga sudah ada kejanggalan bagaimana kami bisa percaya kepada pemerintah ketika seluruh data disatukan oleh pemerintah. Itu kurang lebih gambarannya, tapi nanti dijawab. Kita sekarang jeda dulu, tetap bersama kami di Indonesia Forward. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Keterpaduan data menuju pemerintahan digital dikaitkan dengan penguatan satu data Indonesia. Dan saya akan memberikan, ini kita sudah sampai di segmen terakhir Bapak-Bapak sekalian. Saya ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, pesan untuk pemerintah untuk bisa betul-betul berikan satu kunci kepada pemerintah untuk bisa mempercepat transisi ini mewujudkan Indonesia dengan pemerintahan yang berbasis digital. Satu kunci sebenarnya bagi pemerintah adalah political will. Karena itu menjadi kunci utama nanti larinya ke political action terkait dengan kebijakan ini. Karena apa? Kalau di Indonesia ini sudah menjadi rahasia umum, ganti pemimpin, ganti kebijakan. Nah, karena ini kebijakan satu data ini butuh namanya kontinuitas, kesinambungan. Karena kesinambungan itulah kemudian
di dalam implementasinya nanti memang butuh keterlibatan ini berbagai macam. I-partisipasi ini juga menjadi kunci juga. Publik ya. Nah, publik dalam artinya masyarakat ikut berkontribusi terhadap pembangunan dan perkembangan dari satu data ini. Ingat, kalau sudah ngomongin data di publik yang muncul adalah apa? Kebocoran, ya kan? Sudah yang namanya manipulasi, rekayasa. Selalu bicaranya sesuatu karena memang kita punya pengalaman ya di publik itu hal yang buruk lah kalau udah baca seperti itu. Nah, inilah Dan itu tantangannya tidak hanya di Indonesia sekarang, dunia juga Ya, menghadapi seperti itu. ancaman yang sama. Ya, nah itu karena itu menurut kita kan nanti soal keamanan yang tadi Mas Haris disinggung, ini menjadi kunci bagaimana kemudian kita meyakinkan publik. Kan ini persoalannya pada public trust nanti kuncinya. Karena ketika itu data diakses dan itu betul datanya tunggal satu itu betul, masyarakat percaya. Tapi kalau sudah nanti ada yang berani ngutik-ngutik data itu, ya ini yang berbahaya. Artinya apa? Kemudian masyarakat akan curiga. Jangan sampai ini nanti data malah menjadi benturan bagi publik karena saling berpersepsi masing-masing. Itu yang akan berbahaya. Karena apa? Karena yang publik itu punya segala macam ini, ya pandangan, ya kemudian juga Betul, iya, punya persepsi dan culture juga yang mendukung mereka untuk menganggap bahwa ini loh satu data yang betul. Dia akan meyakini semua. Karena begitu kita mengatakan data apa, ini kan pembandingnya harus ada. Kita kalau ngomongin polusi satu datanya dari Kementerian KLH mengatakan bahwa sumber polusi dari bla bla bla. Misalnya ya. Nah, misalnya itu. Ya, Contoh. ya. Tapi ternyata nggak ada Ada data pembanding pembanding. lain. Ya, Nah, oke. otomatis yang terjadi terlalu percaya pada ini, kita lakukan kebijakan uji emisi dan sebagainya, Ya. akhirnya malah di tengah jalan masuk angin. Baik, Banyak masalah baik. yang harus kita lakukan. Baik, Seperti itu, Mbak. baik, itu kuncinya. Kemudian kalau misalnya karena tadi sudah menyinggung soal trust, sekali lagi soal kebijakan publik itu seperti yang berulang kali juga sempat disampaikan Pak Trubus. Pertama melibatkan publik tentu saja, tapi kedua berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Bagaimana pemerintah menjaga ini, memastikan ini betul-betul menjadi fuel ya, betul-betul menjadi bensinnya justru supaya ini bisa tercapai dengan cepat. Jadi saya sangat sepakat soal tadi political ya Pak, political will. Kalau di teknologi ada IT leadership gitu. Jadi memang ini top down harusnya begitu. Sebagai contoh saja Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Betul. Kalau teman-teman mungkin ingat, ternyata setelah kemarin disahkan di 2022, ternyata itu butuh 11 tahun dalam prosesnya. Bisa dibayangkan. Artinya apa? Ini kan butuh memang ada semangat spirit untuk mengeksekusi. Ya karena undang-undang itu selain produk hukum juga kan produk politik. Ya. Kita tahu paham seperti itu. Tapi makanya saya berharap teman-teman publik, netizen bisa mengawasi bersama-sama. Yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah ya tadi itu. Kita sudah punya undang-undang pelindungan data pribadi dan sampai akhir tahun 2024 pemerintah punya kewajiban untuk menyiapkan satu lembaga yang mengawasi pelindungan data di Indonesia. Jadi tidak hanya provide tapi juga mengawasi. Jadi ya. nanti kalau ada kebocoran data itu masyarakat bisa suing, bisa menuntut. Ada tidak hanya kriminal actionnya aja, tapi juga ada perdatanya itu bisa diproses dan segala macam. Itu makanya itu amanat undang-undang UPDP. Jadi itu bisa dibantu pantau untuk segera mungkin bisa lembaga non kementerian ini bisa dibentuk oleh Bapak Presiden sehingga bisa membantu mengamankan. Jadi ekosistemnya kita aman. Kalau dari sisi teknologi sih kita pengen deliver pusat data nasional dengan standar yang tertinggi, sistem yang tinggi. Karena kebocoran data kan bisa dari 3 nih, dari infrastrukturnya, atau dari aplikasinya, atau dari sumber daya manusianya, orangnya lalai. Karena kita perlu literasi digital tadi ya Pak. Kalau literasi digitalnya ternyata nanggung-nanggung, gampang ngeklik sesuatu yang clickbait segala macam, ya kita harus akui bahwa ada 3 lubang nih. Kalau 2 lubangnya bagus, tapi satunya masih kosong, ya artinya kita harus sama-sama tingkatkan bersama-sama. Ada semacam tugas bersama. Itu aja mungkin. Ada tugas bersama, pekerjaannya panjang, tapi targetnya kapan dan sejauh ini progresnya bagaimana sih sebenarnya Pak Aris? Ya, Target komplitnya? Target komplitnya ini kalau sebenarnya ekosistem pusat data nasional kan nanti akan kita harapkan menjadi salah satu legasinya Pak Jokowi sebelum beliau selesai di Oktober, mungkin akhir September pusat data nasional salah satu yang pertama bisa di Oktober akhir September 2024 bisa diresmikan. Ini yang di Cikarang. Kemudian di belakangnya menyusul ada yang di Batam dan dilanjutkan dengan yang di IKN. Itu menjadi salah satu bukti konkret. Selain tentunya kita menyiapkan juga regulasi-regulasi pendukung.
Termasuk tadi itu standarisasi aplikasi, data dan segala macam yang bisa memastikan bahwa dari pusat sampai daerah itu visinya sama, kemudian kemampuan pemahamannya sama, jadi mendeliver teknologi dan layanannya juga dengan standar yang cukup bagus. Tapi tetaplah di atas langit ada langit ya, apalagi dengan sentimen yang cukup negatif. Iya, Kalau iya. hacker kan, wah ini punya pemerintah asik nih buat Betul, coba-coba. betul. Dan biasanya mereka lebih maju. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa mengatasi itu. Saya yakin pemerintah kemudian juga sudah menyiapkan apa ya prevensi. Termasuk regulasi ini Mbak, Oke. kita kan kalau untuk mau menggaji tenaga dengan SDM yang tinggi kan range gajinya tinggi nih, nggak bisa dengan standar ASN. Oke, Nah ini oke. kita siapkan juga nih biar teman-teman yang punya kemampuan nggak hanya lari ke swasta tapi mau juga membantu negara ini dengan Oke, gaji yang menarik ya. layak. Gitu. Oke, baik-baik. Terima kasih sekali lagi Pak Aris sudah memberikan gambaran kepada kami dan juga Pak Trubus malam hari ini sudah bergabung di Indonesia Forward, keterpaduan data menuju pemerintahan digital. Sayangnya waktu kita sudah habis, tapi semoga di waktu yang singkat ini Anda yang menyaksikan Indonesia Forward malam ini bisa mendapatkan gambaran utuhnya. Dan demikian Indonesia Forward malam ini, saya Putri Ayuning Tias, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber dan juga adik-adik teman-teman penonton yang sudah bergabung di studio. Saya pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.